Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Weh, Furkon ya, the man behind ngebab pisang. BTW, mau nggak nih ngobrol sama gua? Weh, siaplah kita mah. Wih, siap aja ya Kon ya, mantap. Iya, jadi ini tentang salah satu orang yang menemukan peluang bisnis di tengah-tengah global pandemik ya, Masya Allah. Tapi terlepas dari itu, kita doain semoga Allah kelak mengangkat wabah COVID-19 ini yang tengah menguji kita semua ya. Amin ya robbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Oke, Furkon ya, dari kerja di perusahaan sampai kodarullah lu di PHK. Lu pernah bilang lu bingung sampai nggak punya cuan sama sekali ya kan? Hahaha. Dia ketawa. Dan akhirnya lo menemukan ide untuk tetap berpenghasilan. Wih, ini menarik nih. Waktu itu tabungan lu berapa, bro? Ketika lu pada akhirnya memutuskan untuk memulai usaha. Jadi gini ya, gua tuh sebenarnya waktu itu tuh bukan di PHK sih. Oh, bukan di PHK. And then? Lebih tepatnya itu gua di off karena habis kontrak. Oh, ya, ya, Jadi ya, ya, gini, ya. waktu itu tuh gua buka usaha ini ya, cuma ngandelin uang THR. Oh, THR. Itu pun ya, lebih tepatnya sisa THR. THR Jadi dan waktu itu sisa. tuh emang dasarnya bener-bener lagi nggak ada duit ya, lagi nggak ada modal, Ya. terus dapat THR, kemudian ada sisa si THR tuh. Ya beginilah gue manfaatin, segimana mungkin bisa menghasilkan lebih dari itu. Well, I see. BTW tahun berapa sih waktu itu lo kena off? Lebaran tahun kemarin, 1 tahun yang lalu lah ya. Oh, lebaran tahun lalu. Nah, ini ada yang menarik juga nih. Apa yang membuat lu pada akhirnya kepikiran untuk berdagang ketika sebagian orang lebih memilih cari kerja lagi, bro? Iya, yang mikir gue jadi pedagang itu situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Benar, situasi dan kondisi. Karena pada saat itu pandemi corona ini lagi gencar-gencarnya ya. Bahkan sampai saat ini pun corona tuh nggak berhenti-berhenti. Jadi gue bingung cuy. Gue di off nih. Ya, di off. Mungkin salah satu faktornya juga gara-gara pandemi ini kan. Sedangkan gue mau cari kerja lagi nih. Sedangkan perusahaan justru malah banyak yang mem-PHK karyawan-karyawannya karena pandemi ini. Nah, di situ lo akhirnya berpikir timingnya kurang tepat ya kalau buat cari kerja. Nah, tiba-tiba ada aja terlintas di pikiran gue, kenapa gue yang gak nyiptain kerjaan itu sendiri? Bener nggak? Betul banget. Terus, terus, terus. Dan akhirnya keputusan gue itu jatuh pada dagang. Oke, lu melewati pertimbangan panjang dan pada akhirnya lu memilih dagang gitu. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Tapi emang pada dasarnya ya, ada fashion nih di dagang nih. Gue tuh dari zaman sekolah ya. Itu apa aja yang bisa ngehasilin duit, yang penting halal ya. Itu bakal gue jalanin, men. Wow, Contohnya ya, gue pernah dagang pulsa, paket data gitu kan. Terus sepatu, pernah jualan sepatu juga? sepatu pernah. Sepatu running gitu kan, sepatu ya model-model sepatu jalan-jalan gitu lah. Nah, ini yang gue suka nih. Maksudnya dari sisi kita sebagai seorang laki-laki harusnya nggak boleh malas ya kan? Karena harga diri kita adalah tetap berpenghasilan meski nggak berpenghasilan tetap. Dan gue pernah dengar sebetulnya istilah gaptek itu nggak ada bro. Yang ada itu malas belajar, bener nggak? Nah, benar. Oke, itu story yang membuat lu memilih jadi pedagang. Nah, sekarang gue mau tanya lagi nih, gimana cara lu memberanikan diri untuk dagang? Apakah karena beberapa faktor pendukung, semisal lu yang memang punya image baik sama temen-temen? Karena kan, seperti yang kita tahu, kalau orang pendiam ya kan, apalagi di masa sekolah atau di masa kuliah, tuh bakal susah banget buat jualan, karena kan nggak punya banyak temen. Jadi kalau image baik dari teman-teman gue ke gue itu, gue nggak tahu ya mereka tuh punya image yang gimana ke gue gitu. Cuma kalau misalkan pengalaman, berdasarkan pengalaman, gue pernah mengalami ini beberapa situasi kondisi di mana gue tuh ngerasa dapat tantangan gitu dari orang-orang sekitar gue, men. Oke, tantangan semisal, Jadi gini, waktu kerja di pabrik tuh ya, gua ada salah satu temen gua pernah bilang gini cuy, kalau kerja di pabrik terus, gimana mau sukses? oke, mungkin maksud temen lu adalah bukan berarti kerja di pabrik nggak bisa sukses. Iya, bukan. Tapi kalau mau sukses, kenapa sih nggak memulai usaha aja? Iya, mungkin maksud temen gua begitu kali ya. Temen gue itu tiba-tiba nyeletuk begitu aja, dan gua langsung diem cuy, langsung diem. Buset, emang dia tuh bukan nyindir gua, bukan ngerendahin gua, tapi kok gua ngerasa ditantang ya gitu. Ngerasa ditantang gua ya. Tapi lu bisa lihat sisi positifnya ya. Iya, gue ngeliat sisi positifnya.
Gue tuh malah kayak, wah, kayak termotivasi kalau gue itu yang kerja di pabrik, yang pernah kerja di pabrik, itu bisa sukses cuy. Betul, karena kan sukses berawal dari apa aja. Ya walaupun ya, gue sendiri sampai sekarang sih masih ngerintis. Beneran, belum ngerasa sukses. Gue tuh sekarang masih ngerintis namanya bisnis. Bener-bener ngebangun bisnis dari nol banget. Wait. Lu belum ngerasa sukses? Waktu itu lu bilang franchise lu udah berapa? Franchise gue alhamdulillah udah 6. Berarti insya Allah OTW 7 nih ya. Insya Allah. Oke, kayaknya sih gua ngerti poinnya. Lu dengan pencapaian lu yang sejauh ini terbilang cukup maju, tapi lu bilang belum ngerasa sukses. Bukan berarti lu nggak merasa bersyukur ya kan? Bener. Gue itu cuma gimana ya? Cuma belajar jangan terlalu cepet buat puas. Karena ketika kita udah ngerasa puas, kita nggak bakal berkembang lagi, men. Langsung gak mau ngelakuin apa-apa lagi tuh. Iya, benar. Mau ngapain lagi? Jalanin aja, nikmatin aja. Kan udah gitu. Oke bro, apakah itu artinya lu sepanjang waktu mikir buat kemajuan usaha lu? Maksud gue, setiap waktu lalu berpikir. Beh, kalau ditanya soal mikir terus atau enggak, buset men, otak gua muter terus kalau. Nah, semoga ini yang merubah cara pandang orang-orang sih ya. Lu tuh udah sejauh ini bukan berarti nggak melewati banyak jatuh bangun ya bro. Mulai dari dagang ini, dagang itu, sampai lu menemukan kebab pisang. Dan lu yang setiap hari berpikir gimana cara majuin usaha ya kan? Mungkin mereka taunya, si Purkon katanya. Baru mulai usaha, langsung punya cabang di mana-mana. Nggak gitu cuy di balik layarnya. Oke. Tapi gue mau tanya, pernah nggak lu takut kalau ternyata realita penjualan lu nggak sesuai harapan, sementara itu lu nggak sambil kerja dan punya gaji pokok buat backup lu di saat-saat genting? Sejujurnya, Rasa takut sih manusiawi ya cuy ya. Pernah, cuma gimana ya? Kalau takut terus, kapan mau mulainya gua? Nggak usah banyak mikir terus. Mungkin memang sebuah bisnis itu perlu strategi, perlu pemikiran yang matang. Tapi kalau mikir terus tanpa ada tindakan, tanpa ada mulai, itu nggak bakal bisa, men. langsung action berarti ya? Action, man. Stop thinking, start doing. Oke, gue mau tanya lagi. Sejujurnya, lu gengsi nggak bro? Gue nggak pernah gengsi sih ngejalanin kayak gini tuh, gue nggak pernah gengsi asli. Justru ya, gue dagang itu ngerasanya seneng aja cuy, seneng aja. Wih, enteng juga jawab. Gengsi itu ya, gengsi buat orang-orang yang takut sukses, men. Ya mungkin kalau dari perspektif orang-orang, mungkin dagang dipandangnya apaan sih? Bener nggak? Bener pasti. Padahal dalam agama, inti dari dagang juga selama halal ya kan? Iya. Oke, ketika lu memutuskan untuk berhenti kerja dan fokus dagang, respon bokap nyokap lu gimana bro? Ketika mereka pertama kali ngeliat lu atau denger lu mau dagang. Awalnya sih mereka tuh kayak nanya, yakin mau dagang gitu kan. Malah bapak gua tuh pernah nanya begini, emang gak mau kerja di pabrik lagi katanya. Bukan gak mau sebenarnya. Waktu itu kan situasi kondisi itu gak memungkinkan. Alhasil sekarang gue udah ngerasa nyaman di dagang gitu kan. Ya mungkin enggak ya buat kerja lagi di pabrik gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang tuh mereka tuh bener-bener support gue banget bro. Bener-bener mendukung gue banget. Nah ini nih, ridho orang tua. Ya pasti. Doa orang tua itu nomor satu men. Doa orang tua itu ampuh banget. Demi apapun doa orang tua itu ampuh banget. Masya Allah, mantap.